Kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Bang Pumbida terlebih dahulu. Bang Pumbida, yang ingin saya garis bawahi tadi adalah alasan Anda karena di situ mendukung Pak JK, karena ada Pak JK di situ. Tidak mendukung capres-cawapres yang didukung oleh Golkar sendiri saat ini, tapi ada Pak JK yang ada di capres-cawapres yang lain, begitu kan. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan begini, kemudian ada kritik seperti ini. Bukankah logikanya jika capres yang diusung oleh Partai Golkar ini misalnya nanti kalah, kemudian tentu Golkar ada di luar pemerintahan misalnya seperti itu. Nah, menjadi aneh ketika Anda misalnya nanti di fraksi Partai Golkar di DPR misalnya seperti itu, ternyata Anda mendukung yang memenangkan ini, jadi aneh begitu. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, di dalam politik ya seperti biasa kan kita berbicara probabilitas ya, di dalam konteks probabilitas, dan dalam posisi yang harus benar itu adalah yang menang sebenarnya kalau dalam politik ya. Tapi benar di dalam konteks feeling, di dalam konteks kesahihan, di dalam konteks aturan juga ada. Jadi kemenangan juga nggak segala-galanya. Dalam hal ini saya dari awal juga kita yakin gitu bahwa pilihan kita ini yang benar begitu, dan dengan adanya pemecatan ini justru menambah yakin lagi bahwa saya lebih yakin bahwa ini di dalam konteks yang benar gitu. Artinya dari segi sudut rasional maupun aturan dan lain-lain itu sudah kita pikirkan dengan baik, dan konsekuensinya siap saja kita di dalam konteks ini. Tapi kan begini, saya di dalam hidup ini berkomitmen bahwa saya satu hidup satu partai. Jadi saya tidak pernah berniat untuk bergabung dengan partai lain. Tapi kalau Anda sudah dipecat begini bagaimana? Nah, dalam konstelasi ini ya saya harus bertahan bahwa bagaimanapun ini adalah rumah saya, di mana saya mengabdi, dan saya yakin bahwa platform Partai Golkar itu paling cocok dengan saya, dan tentu harus ada upaya untuk merebut kembali di dalam konteks ini. Bagaimana caranya ya sedang kita bicarakan tentu secara internal dengan teman-teman, dan intinya ini adalah perjuangan bersama-sama, tidak hanya saya. Di belakang kami juga banyak orang-orang yang kebetulan simpati dengan kita, dan mereka sedang berprotes, banyak protes lah, dan bahkan banyak anak-anak muda yang siap juga. Tidak hanya itu juga, banyak teman-teman buruh dan yang simpati dengan saya merasa akan kehilangan saya di DPR, dan tentu mereka akan melakukan sesuatu. Jadi intinya Anda tetap juga bertahan di Partai Golkar ya, meskipun kondisinya surat pemecatan ini resmi gitu. Apapun caranya ini akan kita pertanyakan terlebih dahulu proses pemecatannya, karena menurut saya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kedua, tentu di dalam konteks ini saya ini kader yang secara sukarela dan cinta terhadap Golkar gitu. Kenapa tiba-tiba dibuang seperti ini? Kontribusinya ada. Kontribusi kita real. Mas Nusron juga akan bertahan seperti itu atau memiliki pendapat yang lain? Saya agak beda. Kalau kita bicara masalah individu, saya pribadi sebetulnya saya nggak begitu paten itu. Mau dipecat, mau diapain, saya yakin nggak peduli, pada usia ya kan. Saya kalau saya yakin dengan kebenaran, saya yakin saya nggak peduli sebetulnya. Cuma atas nama demokrasi, melawan otoritarianisme itu wajib hukumnya. Jadi pemecatan ini adalah otoritarianisme, dan ini pasti akan merembet ke negara, dan ini akan mematikan demokratisasi di Indonesia. Dan kalau itu terjadi berarti kita setback terhadap reformasi yang kami bangun dulu waktu kita 98. Ini nggak boleh terjadi, dan itu perlu kami ingatkan kepada publik. Karena itu kami akan melakukan perlawanan, dan perlawanan itu adalah satu, kami akan mempertahankan hak-hak konstitusional kami. Apakah lewat mahkamah partai, apakah lewat ke pengadilan, atas nama demokratisasi. Baik, ditahan dulu sampai di situ, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut apakah memang ini terminologi yang tepat sebagai otoriter begitu. Pak JK setuju atau tidak? Nanti kita akan bahasnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.